Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhullah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita terkenal dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, akan tetapi dia terus menyakiti tetangganya dengan lisannya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar," dia di neraka. Lalu seorang laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan sedikit puasa, sedikit sedekah, dan sedikit sekali dia menunaikan sholat. Dia hanya bersedekah dengan sepotong keju, akan tetapi lisannya tidak menyakiti tetangganya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya fil jannah," dia di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallah wa iyyakum. Hadis ini menerangkan bahwasanya pentingnya kita berakhlak mulia kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam hadis tadi, seorang meskipun hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan salat, dipenuhi dengan puasa, dipenuhi dengan bersedekah, akan tetapi bersamaan dengan itu dia terus menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di neraka. Sebaliknya, seorang yang dikenal dengan sedikit berpuasa, sedikit bersedekah, sedikit sholat, sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lisannya tidak menyakiti tetangganya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah," dia di dalam surga. Masyaallah muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Hadis ini juga menerangkan kepada kita semua bahwa akhlak mulia mencakup dua aspek. Aspek yang pertama yaitu akhlak mulia kepada Sang Khalik, akhlak mulia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, lalu kemudian kita menunaikan aspek kedua, yaitu akhlak kepada makhluk, akhlak kepada sesama manusia. Dan kedua aspek tersebut hendaknya berimbang di dalam kehidupan kita. Tak sedikit manusia yang beranggapan bahwasanya akhlak Islam adalah sekedar menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala saja, Sang Pencipta kita, tanpa perlu menunaikan hak sesama manusia. Padahal menunaikan hak sesama manusia merupakan bagian dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, "Al-haqqu thaqilun fala tuthaqqiluhu aktsara bisu'i akhlaqikum." Kebenaran itu berat, maka jangan kalian perberat dengan akhlak buruk kalian. Kuntu a'taqidu annal mushkilata fil ummati mushkilatun fil aqidah. Dahulu saya menganggap bahwasanya masalah pada umat ini hanya masalah pada akidah saja. Wa tabayyana li annaha aqidatun wa akhlaq. Lalu nampak kepadaku, kata Syekh Albani, bahwa masalah pada umat ini pada akidah dan akhlak. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, marilah kita meningkatkan akhlak kita, akhlak baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menghilangkan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.